Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu teman-teman jurusan BKI Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita baca suratul Fatihah bersama-sama sehingga apa yang kita kaji hari ini bisa bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Al-Fatihah. Hari ini kita membahas materi tentang ruang lingkup filsafat ilmu. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu filsafat ilmu, apa itu perbedaan filsafat dan juga ilmu. Filsafat ilmu ini secara sederhana, itu kan kemarin kita sudah mengkajinya secara etimologi maupun terminologi. Secara sederhana berarti mengkaji ilmu dengan pendekatan filsafat. Kemarin juga sudah kita kaji persamaan, perbedaan, serta relasi antara agama, filsafat, dan ilmu. Agama, filsafat maupun ilmu, itu tujuan persamaannya adalah sama-sama, yakni tujuannya. Tujuannya adalah mencari kebenaran. Apa yang menjadi perbedaan? Yang perbedaannya adalah sumber dari masing-masing itu, sumber utama. Agama sumber utamanya adalah wahyu, filsafat sumber utamanya adalah rasio akal, sedangkan ilmu sumber utamanya adalah empiris atau pengalaman indrawi, meskipun tidak menafikan yang namanya akal. Kita tahu bahwa pada masa Yunani antara ilmu dengan filsafat itu masih bias. Biasanya bagaimana? Karena dulu di awal-awal di era Yunani itu ada istilah epistem, pengetahuan rasional. Di bawahnya masuk itu adalah filsafat, ilmu, terus matematika, dan juga logika. Jadi terkadang Pythagoras disebut matematikawan, juga disebut filosof, dan juga disebut ilmuwan. Thales, seorang bapak filsafat, itu juga disebut ilmuwan alam pertama. Jadi masih bias mana filsafat, mana ilmu, mana logika, mana matematika, dan semua itu masuk dari yang namanya epistem atau pengetahuan rasional. Hari ini kita membahas ruang lingkup filsafat ilmu. Beda ya, kita perlu membedakan antara filsafat dengan filsafat ilmu. Kalau filsafat itu sudah kita kaji, yang jelas objeknya sudah berbeda. Kalau filsafat, berbicara ruang lingkup itu tidak terlepas dari yang namanya objek atau sesuatu yang dikaji. Segala disipliner itu pasti memiliki objek material dan objek formal. Kalau kita berbicara filsafat dengan filsafat ilmu, objeknya sudah berbeda. Perbedaannya apa? Kalau filsafat, objek materialnya itu adalah segala sesuatu yang ada. Baik ada secara realitas, baik ada secara kemungkinan, baik ada secara ide. Jadi segala sesuatu yang ada itu objek materi filsafat. Sedangkan objek material filsafat ilmu itu adalah ilmu sendiri. Tadi kan kita sudah menjelaskan berangkat dari definisi secara sederhana apa yang dikatakan dengan filsafat ilmu. Filsafat ilmu kan secara sederhana mengkaji ilmu dengan pendekatan filsafat. Ilmu itu mengkaji orang lain tapi tidak bisa mengkaji dirinya sendiri. Lalu siapa yang mengkaji ilmu? Siapa yang mendefinisikan ilmu? Siapa yang landasan ilmu itu apa? Yang dinamakan struktur ilmu itu apa? Di ilmu itu tidak membahas dirinya sendiri, tapi membahas orang lain. Sosiologi misalkan, dia membahas ilmu sosial, membahas sosial, masyarakat. Dia tidak membahas ilmu itu apa. Lalu siapa yang membahas ilmu? Kembali ke filsafat. Filsafat itu juga mengkaji di luar dirinya, juga mengkaji dirinya.
Nah, itu bedanya. Kalau ilmu itu hanya mengkaji di luar dirinya tidak dikaji. Nah, maka dari itu kalau ilmu, maka siapa yang mengkaji? Maka yang mengkaji adalah filsafat. Maka lahirlah yang namanya filsafat ilmu. Nah, oleh karena itu ruang lingkup daripada filsafat ilmu itu secara sederhana ya ilmu sendiri. Bagaimana ilmu itu dikaji, bagaimana definisinya ilmu, apa bedanya ilmu dengan pengetahuan, apa sistematika ilmu, bagaimana struktur ilmu, itu masuk kajian daripada ruang lingkup filsafat ilmu itu secara sederhana. Nah, jadi kira-kira yang menjadi sebuah point of view-nya itu adalah dari redaksi filsafat dan ilmu itu. Filsafat ilmu itu adalah ya ruang lingkupnya yang dikaji itu adalah ilmunya itu. Objek material dari filsafat ilmu itu ya ilmu. Nah, meliputi apa saja? Ya banyak sekali dalam misalkan sejarah perkembangan ilmu, definisi ilmu, struktur ilmu, sistematika ilmu, kebenaran ilmiah, pengetahuan rasional, meliputi aksiologi ilmu, ontologi ilmu, bagaimana epistemologinya, bagaimana aksiologinya, bagaimana apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak. Itu masuk dalam kajian filsafat ilmu. Yang mengkaji itu semua adalah filsafat ilmu, philosophy of science, filsafat ilmu. Itu secara sederhana. Nah, lalu objek formal dari filsafat ilmu apa? Ruang lingkup itu kan sama dengan objek. Objek itu ada objek material, ada objek formal. Semua disipliner kan seperti itu. Nah, objek formal itu ya cara pandang, bagaimana ilmu ini dikaji dengan pendekatan filsafat ini dari sebelah mana. Dari ontologi, berarti pertanyaan yang muncul, apa itu ilmu? Itu. Dari epistemologinya, maka pertanyaannya yang muncul adalah sumber ilmu itu dari mana? Sumber pengetahuan itu dari mana? Kalau kita nggak aksiologinya, berarti nilainya, nilai ilmu. Ilmu ini bebas nilai atau tidak? Bagaimana moralitas ilmu? Ini semuanya masuk dari objek formal. Jadi kalau kita berbicara definisi dan ruang lingkup filsafat ilmu, yang paling mudah kita pahami apa yang dimaksudkan definisinya filsafat ilmu itu ya mengkaji ilmu dengan pendekatan filsafat. Ruang lingkup dari filsafat ilmu apa? Ruang lingkup objek materialnya ya ilmu itu sendiri. Itu ya. Jadi itu yang menjadi catatan kita agar kita mengingatnya. Untuk lebih lanjut secara terperinci dan lain sebagainya, ya silahkan teman-teman membaca buku. Khususnya saya merekomendasikan buku Li Yangji itu pengantar filsafat ilmu, penerbit Liberty Yogyakarta. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Silakan nanti dilanjutkan diskusi di e-learning ataupun via WA group atau media-media yang lain, atau kita kalau kurang jelas bisa kita lewat Google Meet atau yang lain sebagainya. Mungkin itu saja pertemuan kali ini, semoga bermanfaat fitini wa dunya wal akhirah. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.